Pernahkah kalian merasa sudah bekerja keras setiap hari, namun rezeki terasa seperti selalu menjauh? Sementara ada orang yang hidupnya sederhana, tapi keberuntungannya seolah selalu datang tanpa diundang. Dalam kepercayaan primbon Jawa kuno, ada sebuah rahasia yang jarang dibicarakan. Konon, bagi seseorang yang lahir dengan weton pahing, ada satu amalan sederhana yang dipercaya bisa membuka jalan rezeki lebih mudah. Bukan ritual rumit, bukan juga sesuatu yang mahal. Hanya dengan menanam satu tanaman tertentu di rumah, hidup seseorang bisa berubah perlahan, bahkan tanpa ia sadari. Cerita ini sering disampaikan oleh para sesepuh Jawa kepada generasi muda. Sebuah kisah tentang seseorang yang hidupnya selalu dihimpit kesulitan. Usaha yang dijalankan selalu gagal, penghasilan terasa tidak pernah cukup, dan setiap harapan seolah berakhir dengan kekecewaan. Hingga suatu hari, ia mendapat nasihat sederhana dari seorang orang tua yang bijak. Nasihat itu terdengar aneh, bahkan hampir tidak masuk akal. Ia hanya diminta menanam satu tanaman di halaman rumahnya. Tapi setelah itu, kejadian demi kejadian tak terduga mulai terjadi dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta kelancaran rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di channel ini, kita akan membahas kisah, filosofi kehidupan, serta kearifan tradisi Jawa yang telah diwariskan sejak zaman dahulu. Namun, perlu diingat, semua yang kita bahas hanyalah sebagai pengetahuan dan pengingat, bahwa setiap usaha tetap harus diiringi doa dan keyakinan kepada Tuhan. Dan pada video kali ini, kita akan mengungkap sebuah rahasia yang dipercaya berkaitan erat dengan weton pahing dan datangnya rezeki. Dalam tradisi perhitungan Jawa yang telah diwariskan turun-temurun, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran. Bagi sebagian masyarakat, weton dipercaya menyimpan gambaran tentang karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang. Salah satu weton yang sering dibicarakan dalam banyak kisah dan petuah para sesepuh adalah weton pahing. Pahing dikenal sebagai salah satu pasaran yang memiliki energi kuat dalam perhitungan primbon. Orang yang lahir pada pasaran ini sering digambarkan memiliki tekad yang besar, semangat yang tinggi, dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Mereka biasanya tidak mudah menyerah, bahkan ketika hidup terasa berat sekalipun. Namun, di balik kekuatan itu, ada sisi lain yang sering menjadi ujian bagi pemilik weton pahing. Konon, banyak orang dengan weton ini mengalami perjalanan hidup yang naik turun. Ada masa ketika segala sesuatu terasa begitu mudah, rezeki datang dari berbagai arah, dan usaha berjalan lancar. Tetapi di waktu lain, mereka juga bisa merasakan masa sulit, seolah apapun yang dilakukan terasa berat dan hasilnya tidak sesuai harapan. Para orang tua zaman dahulu sering mengatakan bahwa hal itu bukan sekadar kebetulan. Mereka percaya bahwa setiap weton memiliki keseimbangan energi yang perlu dijaga. Jika keseimbangan itu selaras dengan lingkungan, usaha, dan doa, maka jalan kehidupan akan terasa lebih ringan. Namun jika tidak selaras, seseorang bisa merasakan hambatan yang seolah tidak terlihat. Karena itulah, dalam banyak petuah tradisi Jawa, ada berbagai cara sederhana yang dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan tersebut. Bukan melalui hal-hal yang rumit, tetapi melalui kebiasaan kecil yang dilakukan dengan niat baik dan kesabaran. Salah satu petuah yang cukup sering disebut adalah tentang menanam tanaman tertentu di sekitar rumah. Bagi sebagian orang mungkin hal ini terdengar biasa saja. Menanam tanaman dianggap sekadar memperindah halaman atau memberi kesejukan pada rumah. Namun, dalam pandangan filosofi Jawa, tanaman sering memiliki makna simbolis yang lebih dalam. Ada tanaman yang dipercaya membawa ketenangan, ada yang melambangkan perlindungan, dan ada pula yang diyakini sebagai simbol keberkahan serta kelancaran rezeki. Para sesepuh dahulu percaya bahwa lingkungan rumah yang dipenuhi energi baik dapat mempengaruhi suasana hati, pikiran, bahkan perjalanan hidup penghuninya. Khusus bagi orang yang lahir dengan weton pahing, ada satu jenis tanaman yang sering disebut dalam berbagai cerita rakyat dan petuah orang tua.
Tanaman ini bukan tanaman langka, bahkan banyak tumbuh di sekitar kita. Namun anehnya, tidak semua orang mengetahui makna yang terkandung di baliknya. Beberapa orang yang pernah mengikuti nasihat ini mengaku merasakan perubahan dalam hidup mereka. Bukan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi perubahan perlahan yang terasa nyata. Usaha yang sebelumnya terasa berat mulai menunjukkan hasil. Kesempatan yang dulu jarang muncul, perlahan mulai datang. Tentu saja, semua itu tidak lepas dari usaha dan doa yang terus dilakukan. Karena dalam setiap ajaran kearifan Jawa, selalu ada satu pesan yang tidak pernah dilupakan, bahwa rezeki tetap berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Segala ikhtiar yang dilakukan manusia hanyalah jalan untuk menjemputnya. Namun pertanyaannya sekarang adalah, tanaman apakah sebenarnya yang sering disebut dalam petuah tersebut? Mengapa tanaman sederhana itu dipercaya memiliki makna begitu besar bagi orang dengan weton pahing? Jawabannya akan kita temukan dalam kisah berikutnya. Sejak dahulu, masyarakat Jawa dikenal memiliki banyak petuah kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Petuah itu tidak selalu tertulis dalam buku, tetapi hidup dalam cerita, nasihat, dan pengalaman para orang tua yang telah melewati berbagai perjalanan hidup. Bagi mereka, kehidupan bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara usaha, doa, dan keharmonisan dengan alam di sekitar. Orang tua zaman dulu sering mengatakan satu kalimat sederhana yang penuh makna. Rezeki itu bukan hanya dicari, tetapi juga dipanggil dengan keberkahan. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi masyarakat Jawa, maknanya sangat dalam. Mereka percaya bahwa manusia memang wajib berusaha dan bekerja keras. Namun, ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu menjaga energi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Energi itu bisa datang dari sikap hati, dari hubungan yang baik dengan sesama, dan juga dari lingkungan tempat seseorang tinggal. Dalam pandangan filosofi Jawa, rumah bukan sekedar tempat untuk berteduh. Rumah dianggap sebagai pusat kehidupan, tempat berkumpulnya keluarga, tempat lahirnya doa-doa, serta tempat tumbuhnya harapan. Karena itulah, orang tua zaman dahulu sangat memperhatikan bagaimana suasana rumah dijaga agar tetap membawa ketenangan dan keberkahan. Mereka sering menyarankan agar rumah tidak dibiarkan kosong tanpa kehidupan. Halaman rumah sebaiknya ditanami berbagai tanaman yang bermanfaat, bukan hanya untuk memperindah pemandangan, tetapi juga sebagai simbol kehidupan yang terus tumbuh. Menurut para sesepuh, tanaman memiliki makna yang lebih dari sekedar makhluk hidup. Tanaman dianggap sebagai bagian dari alam yang mampu membawa keseimbangan energi di sekitar manusia. Ketika sebuah rumah dipenuhi tanaman yang sehat dan terawat, suasana di dalam rumah dipercaya menjadi lebih sejuk, damai, dan penuh keberkahan. Ada pula keyakinan bahwa beberapa jenis tanaman memiliki filosofi tertentu. Misalnya tanaman yang melambangkan kesabaran, karena ia tumbuh perlahan namun kuat. Ada pula tanaman yang melambangkan perlindungan, karena dipercaya mampu menjaga rumah dari energi negatif. Dalam berbagai cerita yang beredar di masyarakat, beberapa sesepuh bahkan sering memberikan nasihat khusus kepada orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. Nasihat itu seringkali tidak rumit. Kadang hanya berupa anjuran untuk memperbaiki kebiasaan hidup, memperbanyak doa, atau melakukan hal kecil yang tampaknya sederhana. Salah satu nasihat yang cukup sering muncul adalah tentang menanam tanaman tertentu di halaman rumah. Nasihat ini biasanya diberikan kepada orang yang merasa rezekinya seret, atau usahanya selalu mengalami hambatan. Bagi sebagian orang, nasihat itu mungkin terdengar aneh. Bagaimana mungkin sebuah tanaman bisa berhubungan dengan rezeki seseorang? Namun bagi para orang tua dahulu, tanaman bukan sekedar benda hidup yang tumbuh di tanah. Ia dianggap sebagai simbol kehidupan, simbol kesabaran, dan simbol harapan. Menanam tanaman berarti menanam niat baik. Merawat tanaman berarti melatih kesabaran. Dan melihat tanaman tumbuh setiap hari seringkali mengingatkan seseorang bahwa segala sesuatu dalam hidup membutuhkan proses. Karena itulah, para sesepuh percaya bahwa ketika seseorang menanam sesuatu dengan niat yang baik, maka energi kebaikan itu akan kembali kepada dirinya, bukan dalam bentuk yang ajaib, tetapi dalam bentuk perubahan sikap, ketenangan pikiran, dan semangat baru dalam menjalani hidup. Namun dari sekian banyak petuah yang pernah diberikan oleh para orang tua zaman dulu, ada satu nasihat yang cukup menarik perhatian. Nasihat ini sering diberikan kepada mereka yang lahir dengan weton pahing. Konon, bagi orang yang memiliki weton tersebut, ada satu jenis tanaman yang dipercaya memiliki makna khusus. Tanaman itu tidak hanya dianggap sebagai penghias halaman rumah, tetapi juga sebagai simbol harapan agar jalan rezeki menjadi lebih terbuka. Di sebuah desa cilik yang dikelilingi sawah dan pepohonan rindang,
Hiduplah seorang lelaki sederhana bernama Jatmiko. Desa itu tidak terlalu ramai, tetapi juga tidak sepenuhnya sepi. Pagi hari selalu dimulai dengan suara ayam berkokok, angin yang membawa aroma tanah basah, dan para petani yang berjalan menuju sawah mereka. Jatmiko dikenal sebagai orang yang pekerja keras. Sejak muda ia sudah terbiasa membantu orang tuanya bekerja. Ia bukan orang yang malas. Bahkan bisa dibilang, ia termasuk orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Namun entah mengapa, dalam hidupnya selalu saja ada kesulitan yang datang silih berganti. Menurut cerita orang tuanya, Jatmiko lahir pada hari dengan pasaran pahing. Sejak kecil ia sering mendengar orang-orang tua di desanya berkata bahwa weton pahing memiliki karakter yang kuat, keras dalam menghadapi kehidupan, tetapi sering mengalami perjalanan hidup yang penuh ujian. Saat masih muda, Jatmiko tidak pernah terlalu memikirkan hal itu. Baginya kehidupan hanya soal bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin. Setelah menikah, ia membuka sebuah warung kecil di depan rumahnya. Warung itu menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari kopi, gula, mie instan, hingga jajanan kecil untuk anak-anak desa. Awalnya Jatmiko memiliki harapan besar pada warung tersebut. Ia membayangkan warung kecil itu bisa menjadi sumber penghidupan yang cukup untuk keluarganya. Setiap pagi ia membuka warung dengan semangat, menata barang-barang dengan rapi, dan menunggu pelanggan datang. Namun kenyataan tidak selalu seindah harapan. Hari demi hari berlalu, tetapi warungnya seringkali terlihat sepi. Kadang hanya 1-2 orang yang datang membeli sesuatu. Bahkan seringkali ia duduk berjam-jam tanpa ada pembeli sama sekali. Jatmiko hanya bisa memandangi jalan desa yang lengang, sambil berharap ada seseorang yang mampir. Sementara itu, tidak jauh dari rumahnya, ada warung lain yang justru terlihat lebih ramai. Orang-orang sering berkumpul di sana, membeli berbagai kebutuhan, bahkan sekedar duduk mengobrol. Hal itu membuat Jatmiko sering merasa heran. Kenapa warungku selalu sepi ya? Pikirnya dalam hati. Padahal ia merasa sudah melakukan berbagai cara. Ia menjaga harga tetap murah, melayani pembeli dengan ramah, bahkan sering memberikan tambahan kecil kepada pelanggan yang datang. Namun tetap saja, rezeki yang datang terasa sangat sedikit. Seiring berjalannya waktu, keadaan mulai semakin berat. Beberapa barang di warungnya tidak laku dan akhirnya rusak. Modal yang ia miliki perlahan berkurang. Bahkan ada masa ketika Jatmiko harus meminjam uang kepada kerabatnya, hanya untuk membeli stok barang baru. Malam hari sering menjadi waktu yang paling berat bagi Jatmiko. Setelah menutup warung, ia duduk di teras rumahnya sambil memandangi halaman yang gelap. Angin malam bertiup pelan, membawa suara jangkrik yang bersahutan dari kejauhan. Di saat-saat seperti itu, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah ia kurang bekerja keras? Apakah ia melakukan sesuatu yang salah? Atau mungkin memang nasibnya seperti ini? Istrinya sering mencoba menenangkan hatinya. Ia mengatakan bahwa setiap orang pasti memiliki ujian hidup masing-masing. Namun sebagai seorang kepala keluarga, Jatmiko tidak bisa menahan rasa khawatir yang semakin hari semakin besar. Suatu sore, setelah seharian warungnya hampir tidak didatangi pembeli, Jatmiko berjalan keluar rumah untuk sekedar mencari udara segar. Langkahnya membawanya menuju jalan kecil di ujung desa, tempat beberapa orang tua biasanya duduk sambil berbincang santai. Disitulah, ia bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ia sangka sebelumnya akan mengubah jalan hidupnya. Seorang sesepuh desa yang dikenal bijak dan jarang berbicara banyak. Pertemuan itu awalnya terasa biasa saja. Namun Jatmiko tidak tahu bahwa percakapan sederhana yang akan terjadi setelah itu perlahan akan membuka sebuah rahasia yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Sore itu, langit desa tampak mulai berubah warna. Cahaya matahari yang sejak siang terasa terik, kini perlahan melembut, menyisakan warna jingga yang menyelimuti persawahan di sekitar desa. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan yang membuat suasana terasa tenang. Jatmiko berjalan tanpa tujuan yang jelas. Ia hanya ingin menenangkan pikirannya setelah seharian duduk di warung yang hampir tidak didatangi pembeli. Langkahnya membawanya menuju sebuah gardu kecil di ujung jalan desa, tempat para orang tua biasanya berkumpul untuk berbincang santai. Di sana,
Duduk seorang lelaki tua yang sudah sangat dikenal oleh warga desa. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya masih terlihat tajam dan tenang. Orang-orang di desa memanggilnya Mbah Wiryo. Mbah Wiryo bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai salah satu sesepuh desa yang sering dimintain nasihat oleh banyak orang. Meski begitu, ia bukan tipe orang yang suka berbicara panjang lebar. Justru karena sikapnya yang tenang dan jarang berkata-kata itulah, setiap nasihat yang keluar dari mulutnya sering terasa sangat berarti. Saat Jatmiko mendekat, Mbah Wiryo menoleh pelan. "Loh, Miko, kok kelihatan murung begitu?" tanyanya dengan suara lembut. Jatmiko mencoba tersenyum, meski jelas terlihat ada beban di wajahnya. "Tidak apa-apa, Mbah, hanya sedang banyak pikiran saja," jawabnya pelan. Mbah Wiryo mengangguk pelan seolah sudah mengerti apa yang sedang dirasakan Jatmiko. Ia menepuk bangku kayu di sampingnya, memberi isyarat agar Jatmiko duduk. Beberapa saat mereka hanya duduk dalam diam. Suara burung yang pulang ke sarang terdengar samar di kejauhan. Angin sore menggerakkan dedaunan di sekitar gardu. Akhirnya, tanpa diminta, Jatmiko mulai bercerita. Ia menceritakan tentang warungnya yang selalu sepi, tentang usaha yang terasa tidak pernah berkembang, dan tentang kekhawatirannya terhadap masa depan keluarganya. Semua unek-unek yang selama ini ia simpan akhirnya keluar begitu saja. Mbah Wiryo mendengarkan dengan tenang. Ia tidak memotong pembicaraan, tidak juga langsung memberi nasihat. Ia hanya sesekali mengangguk pelan. Setelah Jatmiko selesai bercerita, suasana kembali hening sejenak. Kemudian Mbah Wiryo bertanya pelan. "Lahirnya kamu pasaran apa, Miko?" "Pahing, Mbah," jawab Jatmiko. Mbah Wiryo kembali mengangguk. Wajahnya terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Beberapa saat kemudian ia berkata dengan nada yang sangat tenang. "Kalau kamu pahing, coba tanam satu tanaman di rumahmu." Jatmiko mengernyitkan dahi. "Tanaman, Mbah?" Ia benar-benar tidak mengerti maksudnya. Baginya, nasihat itu terasa sangat aneh. Apa hubungannya menanam tanaman dengan masalah rezeki yang sedang ia hadapi? Melihat kebingungan di wajah Jatmiko, Mbah Wiryo hanya tersenyum tipis. "Kadang hidup itu tidak selalu harus dicari dengan cara yang keras," katanya pelan. "Ada kalanya kita juga perlu menyelaraskan diri dengan alam yang niat kita sendiri." Jatmiko masih belum sepenuhnya mengerti. Namun entah mengapa, kata-kata itu terasa berbeda dari nasihat yang pernah ia dengar sebelumnya. "Tanaman apa, Mbah?" tanyanya akhirnya. Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah langit yang mulai gelap. Lalu ia berkata pelan, "Tanaman yang sederhana, tapi punya makna besar bagi rumah." Jawaban itu justru membuat rasa penasaran Jatmiko semakin besar. Namun sebelum Jatmiko sempat bertanya lagi, Mbah Wiryo sudah berdiri perlahan dan bersiap pulang. "Saya pamit dulu, Miko," katanya. Jatmiko hanya bisa mengangguk sambil memikirkan kata-kata yang baru saja ia dengar. Ia tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Namun satu hal yang pasti, nasihat sederhana dari Mbah Wiryo sore itu mulai menanamkan sebuah pertanyaan besar di dalam pikirannya. Benarkah sesuatu yang sesederhana sebuah tanaman bisa membawa perubahan dalam hidup seseorang? Malam itu, setelah pertemuannya dengan Mbah Wiryo, pikiran Jatmiko tidak bisa tenang. Kata-kata sesepuh desa itu terus terngiang di kepalanya. Nasihatnya sebenarnya sangat singkat dan sederhana, bahkan hampir terdengar sepele. "Kalau kamu pahing, coba tanam satu tanaman di rumahmu." Namun justru karena kesederhanaannya itulah, Jatmiko merasa bingung. Ia mencoba memahami maksud di balik ucapan tersebut. Bagaimana mungkin menanam tanaman bisa berhubungan dengan rezeki atau perubahan nasib seseorang? Sepanjang hidupnya, Jatmiko selalu percaya bahwa rezeki datang dari kerja keras. Ia sudah bekerja sejak pagi hingga malam, menjaga warungnya dengan penuh kesabaran. Ia bahkan sering menambah jam buka warung agar bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan. Tetapi kenyataannya tetap sama. Warungnya masih sepi. Karena itu, nasihat Mbah Wiryo terasa seperti sesuatu yang sulit ia pahami. Meski begitu, jauh di dalam hatinya ada rasa penasaran yang tidak bisa ia abaikan. Keesokan paginya, Jatmiko membuka warung seperti biasa. Ia menata barang-barang di rak kayu, menyapu halaman depan rumah, dan menunggu pembeli datang. Namun pikirannya masih dipenuhi oleh percakapan kemarin sore. Saat sedang duduk di depan warung, ia memperhatikan halaman rumahnya. Halaman itu sebenarnya tidak terlalu luas, hanya berupa tanah kosong dengan beberapa tanaman liar yang tumbuh tanpa dirawat. Tiba-tiba, ia teringat lagi kata-kata Mbah Wiryo. Tanaman yang sederhana, tapi punya makna besar bagi rumah. Kalimat itu membuat Jatmiko semakin penasaran. Ia mulai mencoba menebak-nebak tanaman apa yang dimaksud oleh sesepuh desa itu. Apakah tanaman buah?
Apakah tanaman bunga? Namun setelah ia pikir-pikir, rasanya tidak mungkin sesederhana itu. Di desa tempat Jatmiko tinggal, sebenarnya banyak sekali tanaman yang tumbuh di halaman rumah warga. Ada yang menanam pohon mangga, pisang, pepaya, bahkan tanaman ubat. Tetapi tidak pernah ada yang mengatakan bahwa tanaman-tanaman itu bisa memengaruhi rezeki seseorang. Karena itulah, Jatmiko mulai merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang berbeda dari tanaman yang dimaksud oleh Mbah Wiryo. Siang harinya, ketika warungnya kembali sepi, Jatmiko memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di sekitar desa. Ia memperhatikan halaman rumah tetangganya satu persatu. Beberapa rumah memiliki tanaman besar yang rindang. Ada juga yang menanam berbagai jenis bunga yang indah. Namun di antara semua tanaman yang ia lihat, ada satu jenis tanaman yang cukup sering ia temui. Tanaman itu terlihat sederhana. Batangnya tidak terlalu besar, daunnya kecil-kecil dan tumbuh rimbun. Bahkan banyak orang yang menganggapnya sebagai tanaman biasa yang tidak terlalu penting. Sebagian orang menanamnya di sudut halaman, sebagian lagi membiarkannya tumbuh di dekat pagar. Namun anehnya, tanaman itu sering dianggap memiliki makna khusus oleh orang-orang tua di desa. Jatmiko pernah mendengar beberapa orang mengatakan bahwa tanaman tersebut memiliki banyak manfaat. Selain bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional, tanaman itu juga sering dikaitkan dengan berbagai cerita dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Namun karena terlalu sering melihatnya, banyak orang justru tidak lagi menghatikan tanaman itu. Ia dianggap biasa, tidak istimewa, bahkan sering diremehkan. Jatmiko mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah mungkin tanaman sederhana itu yang dimaksud oleh Mbah Wiryo? Semakin ia memikirkan hal itu, semakin besar rasa penasaran yang muncul di dalam dirinya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Sore hari mulai tiba ketika Jatmiko kembali ke rumahnya. Ia berdiri di halaman, sambil memandang tanah kosong di depan rumahnya. Untuk pertama kalinya, ia mulai membayangkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Bagaimana jika ia benar-benar mencoba mengikuti nasihat Mbah Wiryo? Bagaimana jika ia menanam tanaman yang dimaksud itu di halaman rumahnya? Mungkin tidak ada yang akan berubah. Sejak sore itu, pikiran Jatmiko terus dipenuhi oleh satu hal yang sama. Nasihat sederhana dari Mbah Wiryo tidak berhenti berputar di kepalanya. Meski terdengar sepele, entah mengapa kata-kata itu terasa seperti memiliki makna yang lebih dalam. Namun, di sisi lain, Jatmiko juga merasa ragu. Baginya, menanam tanaman hanya karena berharap rizki berubah terasa sedikit aneh. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal yang belum pernah ia fahami. Selama ini, ia selalu percaya bahwa rizki hanya datang dari kerja keras dan usaha yang nyata. Tetapi, setelah mengingat kembali semua usaha yang telah ia lakukan, Jatmiko mulai merasa kehabisan cara. Ia sudah mencoba memperbaiki warungnya, menambah barang dagangan, bahkan melayani pembeli dengan lebih ramah dari sebelumnya. Namun, keadaan tetap saja sama. Warungnya masih sering sepi. Suatu malam, setelah menutup warung, Jatmiko duduk di teras rumah bersama istrinya. Lampu rumah yang redup menerangi halaman kecil di depan mereka. Angin malam bertiup pelan, membawa suara serangga yang bersautan dari sawah. Istrinya memperhatikan wajah Jatmiko yang tampak sedang memikirkan sesuatu. "Mas sedang memikirkan apa?" tanya istrinya lembut. Jatmiko terdiam sejenak, lalu akhirnya menceritakan pertemuannya dengan Mbah Wiryo dan nasihat yang ia terima. Istrinya mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, ia tersenyum kecil. "Kalau memang itu hanya menanam tanaman, kenapa tidak dicoba saja?" katanya pelan. Jawaban itu membuat Jatmiko sedikit terkejut. "Memangnya kamu percaya hal seperti itu?" tanya Jatmiko. Istrinya menggeleng pelan. "Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi tidak ada salahnya mencoba. Tanaman juga bisa membuat halaman rumah kita lebih sejuk." Jawaban sederhana itu justru membuat hati Jatmiko sedikit lebih tenang. Ia menyadari satu hal. Mencoba menanam tanaman tidak akan membuatnya rugi. Paling tidak, halaman rumahnya akan terlihat lebih hidup daripada sebelumnya.
Keesokan paginya, setelah membuka warung sebentar, Jatmiko pergi ke kebun kecil milik seorang tetangganya. Di sana tumbuh beberapa tanaman yang sering ia lihat di sekitar desa. Dengan sedikit ragu, ia meminta izin kepada tetangganya untuk mengambil satu bibit tanaman kecil. Tetangganya tidak merasa berkenaan. "Ambil saja, Miko, tanaman ini memang mudah tumbuh," katanya. Jatmiko membawa pulang bibit tanaman itu dengan hati yang masih dipenuhi keraguan. Sesampainya di rumah, ia berdiri di halaman sambil memandangi tanah kosong di depan warungnya. Tanah itu selama ini hanya tumbuh rumput liar yang jarang ia perhatikan. Ia mengambil canggul kecil dan mulai menggali tanah perlahan. Tanah yang digali tidak terlalu dalam, hanya cukup untuk menanam bibit kecil itu. Setelah selesai, ia menaruh bibit tanaman tersebut dengan hati-hati, lalu menimbunnya kembali dengan tanah. Kemudian ia menyiramnya dengan sedikit air. Proses itu sebenarnya sangat sederhana. Tidak ada ritual khusus, tidak ada sesuatu yang terasa luar biasa. Namun, bagi Jatmiko, ada perasaan aneh yang muncul di dalam hatinya. Seolah-olah ia baru saja melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Setelah selesai, Jatmiko berdiri sambil memandangi tanaman kecil itu. Daunnya masih tampak segar, meski ukurannya belum terlalu besar. Ia menarik nafas pelan. Semoga saja ini membawa kebaikan, gumamnya dalam hati. Namun, saat itu, Jatmiko sama sekali tidak tahu bahwa keputusan kecil yang ia ambil hari itu akan menjadi awal dari serangkaian kejadian yang perlahan mengubah kehidupannya. Perubahan yang awalnya begitu kecil, namun lama-kelamaan akan terasa sangat nyata. Hari-hari setelah Jatmiko menanam tanaman kecil di halaman rumahnya berjalan seperti biasanya. Tidak ada sesuatu yang terasa berbeda. Pagi datang seperti biasanya, matahari terbit dari balik perbukitan, dan suara ayam kembali membangunkan desa yang perlahan mulai hidup. Jatmiko tetap menjalani rutinitasnya seperti hari-hari sebelumnya. Ia membuka warung kecilnya sejak pagi, menata barang-barang di rak kayu, dan menyapu halaman depan rumahnya. Tanaman yang baru ia tanam beberapa hari lalu, kini berdiri kecil di sudut halaman. Masih tampak sederhana dan belum terlalu menarik perhatian. Sesekali Jatmiko menyiramnya dengan air, bukan karena berharap sesuatu yang besar, tetapi lebih karena ia mulai merasa bertanggung jawab merawat tanaman yang sudah ia tanam sendiri. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, ia masih merasa ragu. Apakah benar sesuatu yang sesederhana ini bisa membawa perubahan? Hari pertama berlalu tanpa kejadian apapun. Hari kedua pun masih terasa sama. Warungnya tetap sepi seperti biasanya. Hanya beberapa anak kecil yang datang membeli permen, lalu kembali berlari bermain di jalan desa. Jatmiko mulai merasa bahwa mungkin ia terlalu berharap. Sudahlah, pikirnya dalam hati. Mungkin ini memang hanya sekedar tanaman biasa. Namun pada hari ketiga, sesuatu yang kecil mulai terjadi. Pagi itu ketika Jatmiko sedang duduk di depan warung sambil minum kopi, seorang lelaki yang sudah lama tidak ia lihat tiba-tiba berhenti di depan rumahnya. Lelaki itu adalah Pak Darmo, seorang petani dari desa sebelah yang dulu pernah sering berbelanja di warung Jatmiko. "Loh, Miko, masih buka warung toh?" katanya sambil tersenyum. Jatmiko sedikit terkejut, tetapi ia segera membalas senyum itu. "Iya, Pak, silahkan kalau mau beli sesuatu." Pak Darmo masuk ke dalam warung dan mulai memilih beberapa barang. Ia membeli cukup banyak kebutuhan rumah tangga, mulai dari beras, kopi, gula, hingga beberapa bungkus mie instan. Jumlah belanjaannya cukup banyak dibandingkan pembeli biasanya. Setelah selesai membayar, Pak Darmo berkata sambil tertawa kecil, "Warungmu masih lengkap juga ya, Miko? Saya kira sudah tutup." Jatmiko hanya tersenyum. Namun dalam hatinya, ia merasa sedikit lega. Setelah Pak Darmo pergi, warung kembali sepi seperti biasanya. Tidak ada lagi pembeli yang datang hingga siang hari. Meski begitu, Jatmiko mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Kejadian kecil tadi membuatnya merasa sedikit lebih bersemangat. Setidaknya, hari itu tidak sepenuhnya sepi. Sore harinya ketika Jatmiko menyiram tanaman kecil di halaman rumahnya, ia memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari.
Daun tanaman itu tampak lebih segar dari sebelumnya. Bahkan terlihat ada tunas kecil yang mulai tumbuh di ujung batangnya. Jatmiko menatap tanaman itu sejenak. Cepat juga tumbuhnya, gumamnya pelan. Ia tidak tahu apakah hal itu ada hubungannya dengan kejadian pagi tadi atau tidak. Namun melihat tanaman itu tumbuh, membuat hatinya terasa sedikit lebih ringan. Hari mulai berganti malam. Setelah menutup warung, Jatmiko kembali duduk di teras rumahnya seperti biasanya. Angin malam berhembus pelan, membawa kesejukan yang menenangkan. Ia memandang halaman rumahnya yang kini memiliki satu tanaman kecil yang berdiri tegak di bawah cahaya lampu. Di dalam hatinya muncul sebuah pertanyaan kecil. Apakah kejadian tadi pagi hanya kebetulan? Atau mungkin itu adalah tanda pertama dari sesuatu yang akan berubah? Jatmiko belum tahu jawabannya. Namun satu hal yang pasti, tanaman kecil di halaman rumahnya kini mulai tumbuh, dan bersama dengan itu, perlahan muncul juga harapan baru di dalam hatinya. Beberapa hari setelah kedatangan Pak Darmo, kehidupan Jatmiko kembali berjalan seperti biasanya. Ia masih membuka warung setiap pagi, menyapu halaman rumah, dan menyiram tanaman kecil yang kini mulai tumbuh dengan lebih rimbun. Namun kali ini ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Warung yang sebelumnya hampir selalu sepi, perlahan mulai didatangi beberapa orang yang tidak biasa datang sebelumnya. Awalnya Jatmiko tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia menganggapnya sebagai kebetulan biasa. Mungkin memang sedang ada orang yang membutuhkan sesuatu, lalu kebetulan lewat di depan rumahnya. Tetapi kejadian-kejadian kecil itu mulai terjadi lebih sering. Suatu pagi, seorang ibu dari ujung desa datang membeli beberapa kebutuhan dapur. Ia mengatakan bahwa toko langganannya sedang tutup, sehingga ia memutuskan mampir ke warung Jatmiko. Di hari berikutnya, 2 orang pemuda yang sedang bekerja memperbaiki jalan desa juga berhenti di warungnya untuk membeli minuman dan makanan ringan. Hal-hal kecil seperti itu mulai terjadi hampir setiap hari. Warung yang biasanya terasa sangat sunyi, kini mulai memiliki sedikit aktivitas. Memang belum bisa dibilang ramai, tetapi setidaknya tidak lagi sepenuhnya sepi seperti dulu. Jatmiko mulai merasa heran. Ia mencoba mencari alasan yang masuk akal. Mungkin memang sedang ada lebih banyak orang yang lewat di jalan depan rumahnya. Atau mungkin kebetulan saja beberapa toko lain sedang tutup. Namun semakin hari, rasa penasaran itu semakin besar. Suatu siang yang cukup panas, ketika Jatmiko sedang duduk di kursi kayu di depan warungnya, ia memperhatikan sesuatu yang membuatnya terdiam. 3 orang pembeli datang hampir bersamaan. Seorang bapak membeli kopi dan rokok. Seorang ibu membeli gula dan minyak goreng. Dan seorang anak kecil membeli jajanan. Hal seperti itu jarang sekali terjadi di warungnya sebelumnya. Jatmiko melayani mereka satu persatu dengan ramah, meskipun di dalam hatinya ia merasa sedikit terkejut. Setelah para pembeli itu pergi, warung kembali tenang. Jatmiko duduk kembali di kursinya sambil memandangi jalan desa yang terbentang di depan rumahnya. Lalu tanpa sadar pandangannya beralih ke halaman rumah. Tanaman kecil yang ia tanam beberapa hari lalu kini terlihat lebih tinggi. Daunnya semakin banyak dan tampak segar terkena sinar matahari. Angin siang yang lembut membuat daun-daunnya bergerak pelan. Jatmiko memperhatikannya beberapa saat. Entah mengapa, ada perasaan aneh yang muncul di dalam hatinya. Ia teringat kembali kata-kata Mbah Wiryo. Kadang hidup tidak selalu harus dicari dengan cara yang keras. Ada kalanya kita perlu menyelaraskan diri dengan alam. Apakah mungkin? Jatmiko langsung menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran itu. Baginya, terlalu cepat untuk menghubungkan semua kejadian ini dengan tanaman yang baru saja ia tanam. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Warungnya yang dulu hampir selalu sepi, kini perlahan mulai didatangi lebih banyak orang. Tidak hanya itu, beberapa pembeli yang datang bahkan mengatakan bahwa mereka merasa lebih nyaman berbelanja di warungnya. Sore hari ketika matahari mulai tenggelam, Jatmiko kembali menyiram tanaman di halaman rumahnya.
Air yang ia siram perlahan meresap ke dalam tanah. Ia berdiri sejenak memandangi tanaman itu. Apakah ini benar hanya kebetulan? Pikirnya. Jatmiko masih belum bisa menjawab pertanyaan itu. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Harapan. Harapan kecil yang perlahan tumbuh bersamaan dengan tanaman yang kini berdiri di halaman rumahnya. Dan tanpa ia sadari, kejadian-kejadian aneh itu belum berhenti. Justru dalam waktu dekat, sesuatu yang lebih mengejutkan akan mulai terjadi. Hari-hari terus berjalan, dan perubahan kecil yang terjadi di warung Jatmiko semakin sering terasa. Jika sebelumnya warung itu hampir selalu sepi, kini setidaknya setiap hari ada saja orang yang datang membeli sesuatu. Tidak selalu ramai, tetapi cukup membuat suasana warung terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Bagi orang lain, mungkin hal itu terlihat biasa saja. Namun bagi Jatmiko, perubahan kecil itu terasa sangat berarti. Ia mulai memperhatikan setiap kejadian dengan lebih teliti, seolah sedang mencoba menemukan sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Suatu pagi, ketika matahari baru saja naik dan udara masih terasa sejuk, Jatmiko membuka warungnya seperti biasa. Ia menyapu halaman, menata barang-barang di rak, lalu duduk di kursi kayu sambil menunggu pembeli. Tak lama kemudian, seorang ibu datang membeli beberapa kebutuhan dapur. Setelah itu, seorang bapak mampir membeli rokok. Lalu dua anak kecil datang membeli jajanan. Hal-hal kecil seperti itu kini terasa lebih sering terjadi. Jatmiko mulai menyadari sesuatu. Warungnya memang belum menjadi ramai, tetapi tidak lagi sesepi dulu. Ketika siang hari tiba dan suasana kembali tenang, Jatmiko duduk sendirian di dalam warung sambil memikirkan semua kejadian yang terjadi beberapa hari terakhir. Pikirannya kembali mengingat satu hal. Tanaman yang ia tanam di halaman rumahnya. Sejak hari itu, tanaman tersebut memang tumbuh dengan sangat baik. Daunnya semakin banyak dan terlihat segar setiap kali terkena sinar matahari. Namun yang membuat Jatmiko heran bukan hanya pertumbuhan tanaman itu, melainkan perubahan kecil yang perlahan terjadi dalam hidupnya setelah ia menanamnya. Apakah ini hanya kebetulan? Gumamnya dalam hati. Ia mencoba berpikir dengan logis. Mungkin memang sedang ada lebih banyak orang yang lewat di jalan desa. Atau mungkin warga sekitar baru menyadari bahwa warungnya masih buka. Namun semakin ia mencoba mencari alasan, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Rasa penasaran itu akhirnya membuat Jatmiko memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Sore itu, setelah menutup warung lebih awal, ia berjalan menuju ujung desa. Langkahnya kembali menuju tempat yang sama seperti beberapa hari sebelumnya. Gardu kecil tempat para orang tua sering duduk berbincang. Dan seperti yang ia harapkan, Mbah Wiryo masih berada di sana. Sesepuh desa itu duduk santai sambil memandang sawah yang mulai menguning. Angin sore meniup pelan ujung pakaiannya. Ketika melihat Jatmiko datang, Mbah Wiryo tersenyum kecil. "Loh, Miko, ada apa?" tanyanya. Jatmiko duduk di sampingnya dengan sedikit ragu. Ia terdiam sejenak, seolah sedang menyusun kata-kata. Akhirnya ia berkata pelan, "Mbak, saya sudah menanam tanaman itu." Mbah Wiryo tidak terlihat terkejut. Ia hanya mengangguk pelan. "Lalu bagaimana?" tanyanya tenang. Jatmiko menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Entah kenapa, akhir-akhir ini warung saya mulai ada pembeli lagi. Tidak banyak, tapi lebih sering dari biasanya." Mbah Wiryo tersenyum tipis, tetapi tidak langsung menjawab. Sikap tenangnya justru membuat Jatmiko semakin penasaran. "Mbah, apakah itu ada hubungannya dengan tanaman yang saya tanam?" tanya Jatmiko akhirnya. Sesepuh desa itu menatap jauh ke arah sawah yang terbentang luas. Beberapa saat ia diam, seolah memikirkan sesuatu. Kemudian ia berkata dengan suara yang pelan namun jelas. "Kadang perubahan besar dalam hidup tidak datang dengan suara keras." Ia berhenti sejenak. "Kadang perubahan itu datang perlahan,
Sampai kita sendiri baru menyadarinya setelah semuanya mulai berubah. Jawaban itu tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan Jatmiko, namun justru membuat rasa penasaran di dalam dirinya semakin besar. Jatmiko merasa bahwa masih ada sesuatu yang belum ia pahami. Sesuatu yang mungkin akan segera terungkap dalam waktu yang tidak lama lagi. Sore itu, suasana desa terasa sangat tenang. Angin berhembus perlahan melewati hamparan sawah yang mulai menguning. Burung-burung terbang rendah sebelum akhirnya kembali ke sarangnya. Di gardu kecil di ujung desa itu, Jatmiko masih duduk di samping Mbah Wiryo dengan wajah penuh tanda tanya. Jawaban sesepuh desa tadi belum sepenuhnya menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Justru semakin membuat Jatmiko merasa penasaran. Ia memandang Mbah Wiryo sejenak sebelum akhirnya bertanya lagi. "Mbah, saya masih belum mengerti. Apa benar tanaman itu bisa membawa rezeki?" Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia mengambil napas perlahan sambil memandang jauh ke arah persawahan yang luas. Seolah-olah ia sedang mencari cara yang tepat untuk menjelaskan sesuatu yang sederhana, namun sering disalahpahami banyak orang. Beberapa saat kemudian, ia tersenyum kecil. "Miko," katanya pelan, "banyak orang salah memahami hal seperti ini." Jatmiko memperhatikan dengan serius. "Bukan tanamannya yang membawa rezeki," lanjut Mbah Wiryo. "Tanaman itu hanya simbol." Jatmiko sedikit terkejut mendengar jawaban itu. "Simbol?" tanyanya bingung. Mbah Wiryo mengangguk. Sejak dulu, orang tua Jawa percaya bahwa rumah adalah pusat kehidupan seseorang. Disitulah doa dipanjatkan, harapan dibangun, dan usaha dimulai. Jika rumah terasa hidup dan penuh kebaikan, maka orang yang tinggal di dalamnya juga akan merasakan energi yang berbeda. Ia menunjuk ke arah desa yang terlihat dari kejauhan. Tanaman adalah bagian dari alam. Ketika seseorang menanam dan merawat tanaman dengan niat baik, sebenarnya ia sedang melatih kesabaran, ketekunan, dan rasa syukur. Jatmiko mulai mendengarkan dengan lebih dalam. "Tanaman tidak tumbuh dalam satu malam," lanjut Mbah Wiryo. "Ia butuh waktu, air, dan perawatan. Sama seperti rezeki." Kalimat itu membuat Jatmiko terdiam. Mbah Wiryo melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. "Orang yang merawat tanaman setiap hari biasanya juga belajar memperhatikan hal-hal kecil. Ia menjadi lebih sabar, lebih telaten, dan lebih menghargai proses." Ia kemudian menoleh kepada Jatmiko. "Dan ketika hati seseorang berubah menjadi lebih sabar dan lebih tenang, seringkali jalan hidupnya juga ikut berubah." Jatmiko mulai memahami maksud di balik kata-kata itu. Mbah Wiryo tersenyum lagi sebelum berkata, "Banyak orang mengira rezeki itu hanya soal uang. Padahal rezeki juga bisa berubah kesempatan, pertemuan dengan orang baik, atau jalan usaha yang tiba-tiba menjadi lebih lancar." Angin sore kembali bertiup lembut. Suasana menjadi hening sejenak. "Mungkin, tanaman yang kamu tanam tidak benar-benar memanggil rezeki," kata Mbah Wiryo pelan. "Tapi mungkin, tanaman itu membuat kamu lebih sabar, lebih tekun, dan lebih percaya bahwa usahamu tidak sia-sia." Jatmiko menunduk sejenak. Ia teringat bagaimana setiap pagi, kini ia menyiram tanaman itu dengan penuh perhatian. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuatnya merasa lebih tenang menjalani hari. Melihat Jatmiko yang mulai memahami, Mbah Wiryo berkata lagi, "Dalam hidup, kadang kita hanya butuh satu hal kecil untuk mengubah cara kita melihat dunia." Jatmiko mengangguk perlahan. Kini, ia mulai mengerti bahwa nasihat yang diberikan Mbah Wiryo bukan sekedar tentang tanaman, tetapi tentang cara menjalani hidup. Namun yang belum ia sadari adalah satu hal. Perubahan yang ia rasakan sekarang baru saja dimulai. Karena dalam waktu dekat, sesuatu yang jauh lebih besar akan terjadi dalam hidupnya. Setelah percakapannya dengan Mbah Wiryo sore itu, Jatmiko pulang dengan perasaan yang berbeda. Langkahnya terasa lebih ringan, meskipun pikirannya masih memikirkan setiap kata yang baru saja ia dengar. Penjelasan sang sesepuh memang sederhana,
tetapi maknanya terasa dalam. Sepanjang perjalanan pulang melewati jalan desa yang mulai redup oleh cahaya senja, Jatmiko terus merenungkan satu hal. Tanaman hanyalah simbol. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Sesampainya di rumah, Jatmiko langsung berjalan menuju halaman. Tanaman yang ia tanam beberapa hari lalu kini berdiri tegak di sudut halaman. Daunnya bergerak pelan tertiup angin malam. Ia memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Dulu ia menanam tanaman itu hanya karena rasa penasaran dan sedikit harapan. Namun sekarang, ia mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Tanaman itu tumbuh perlahan, tidak terburu-buru, tidak memaksa. Namun setiap hari selalu ada perubahan kecil. Kadang hanya satu daun baru yang muncul. Kadang batangnya sedikit lebih tinggi dari kemarin. Perubahan itu mungkin kecil, tetapi tetap nyata. Di saat itulah, Jatmiko mulai memahami apa yang dimaksud oleh Mbah Wiryo. Dalam filosofi kehidupan Jawa, banyak hal di alam sering dijadikan sebagai pengingat bagi manusia. Alam dianggap sebagai guru yang mengajarkan kesabaran, keseimbangan, dan proses kehidupan. Tanaman adalah salah satu contohnya. Sebuah tanaman tidak pernah mengeluh ketika harus tumbuh di tanah yang keras. Ia tidak pernah berhenti berusaha menembus tanah untuk mencari cahaya matahari. Ia juga tidak pernah terburu-buru memaksakan dirinya untuk tumbuh lebih cepat. Semua terjadi secara alami, pelan tetapi pasti. Orang-orang tua zaman dahulu sering mengaitkan hal ini dengan perjalanan hidup manusia. Mereka percaya bahwa rezeki juga memiliki proses yang mirip dengan pertumbuhan tanaman. Tidak semua usaha langsung menghasilkan hasil yang besar. Kadang seseorang harus menunggu, bersabar, dan terus merawat apa yang telah ia tanam. Karena itulah, beberapa tanaman sering dianggap memiliki makna simbolis. Ada tanaman yang melambangkan kekuatan karena akarnya mampu menembus tanah yang keras. Ada juga tanaman yang melambangkan keberkahan karena manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Tanaman yang ditanam Jatmiko pun memiliki filosofi yang serupa. Selain dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, tanaman itu juga sering dikaitkan dengan perlindungan dan keberkahan dalam berbagai cerita masyarakat. Namun, para sesepuh selalu menegaskan satu hal penting. Tanaman itu bukanlah sumber rezeki, ia hanyalah pengingat. Pengingat bahwa hidup membutuhkan kesabaran. Pengingat bahwa sesuatu yang kecil jika dirawat dengan baik bisa tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Dan pengingat bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik akan membawa perubahan, meskipun tidak selalu langsung terlihat. Jatmiko kini mulai merasakan makna dari semua itu. Ia menyadari bahwa sejak menanam tanaman tersebut, ada kebiasaan baru yang muncul dalam hidupnya. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menyiram tanaman itu. Ia membersihkan halaman rumahnya agar tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik. Tanpa ia sadari, kebiasaan kecil itu membuat rumahnya terasa lebih hidup. Halaman yang dulu terlihat kosong kini memiliki sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Dan mungkin bukan hanya tanaman itu saja yang sedang tumbuh, tetapi juga harapan baru dalam hidupnya. Namun, Jatmiko masih belum menyadari satu hal, bahwa perubahan yang ia rasakan sekarang hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena dalam waktu yang tidak lama lagi, sebuah peristiwa akan terjadi yang benar-benar membuatnya terkejut. Malam itu, setelah menyiram tanaman di halaman rumahnya, Jatmiko duduk di teras dengan perasaan yang lebih tenang dari biasanya. Angin malam berhembus lembut, membawa suara jangkrik yang bersahutan dari arah sawah. Langit desa tampak gelap, hanya dihiasi beberapa bintang yang berkelip pelan. Tanaman yang ia tanam kini terlihat lebih kuat. Daunnya semakin rimbun, batangnya semakin tegak, seolah ikut tumbuh bersama waktu yang terus berjalan. Jatmiko memandangnya sambil mengingat kembali percakapannya dengan Mbah Wiryo. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada hasil. Ia selalu memikirkan bagaimana caranya agar warungnya ramai, bagaimana agar uang yang ia dapatkan lebih banyak, dan bagaimana agar kehidupannya bisa berubah lebih cepat.
Namun, jarang sekali ia memikirkan proses yang harus dilalui untuk mencapai semua itu. Nasihat Mbah Wiryo tentang tanaman membuatnya mulai memahami sesuatu yang sederhana, namun sering dilupakan banyak orang. Bahwa dalam hidup, kesabaran adalah bagian dari rezeki itu sendiri. Banyak orang ingin hasil yang cepat, ingin usaha langsung berhasil, ingin rezeki datang tanpa harus menunggu terlalu lama. Padahal, hampir semua hal besar dalam hidup membutuhkan waktu untuk tumbuh. Sama seperti tanaman yang ia rawat setiap hari. Tanaman itu tidak pernah tumbuh dengan tergesa-gesa. Ia tidak memaksakan dirinya untuk menjadi besar dalam satu malam. Ia hanya terus tumbuh sedikit demi sedikit mengikuti proses alam yang sudah ditentukan. Hal yang sama sebenarnya juga terjadi dalam kehidupan manusia. Setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh membutuhkan proses. Kadang hasilnya baru terlihat setelah seseorang melewati banyak hari penuh kesabaran. Inilah pesan yang sering dilupakan. Banyak orang terlalu sibuk mengejar hasil sampai lupa memperbaiki sikap dan cara menjalani hidup. Padahal, para orang tua zaman dahulu selalu mengingatkan bahwa rezeki tidak hanya datang dari usaha, tetapi juga dari sikap hati. Seseorang yang sabar biasanya lebih teliti dalam bekerja. Seseorang yang bersyukur biasanya lebih tenang dalam menghadapi masalah. Dan seseorang yang tidak mudah menyerah biasanya akan menemukan jalan keluar dari kesulitannya. Hal-hal seperti itulah yang perlahan membuka pintu kesempatan. Mbah Wiryo sebenarnya sudah menjelaskan hal itu kepada Jatmiko, meskipun dengan cara yang sederhana. Tanaman hanyalah pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan keseimbangan. Bekerja keras tetap penting, berusaha tetap harus dilakukan, tetapi hati juga perlu dijaga agar tidak dipenuhi oleh rasa putus asa. Karena ketika seseorang mulai kehilangan harapan, ia sering berhenti melihat peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Jatmiko kini mulai memahami hal itu. Sejak menanam tanaman tersebut, ia merasa hidupnya sedikit berubah. Bukan karena sesuatu yang ajaib, tetapi karena cara ia memandang hidup mulai berbeda. Ia menjadi lebih sabar menunggu pembeli datang. Ia juga mulai memperhatikan warungnya dengan lebih teliti. Bahkan ia mulai menyapa orang yang lewat di depan rumahnya dengan lebih ramah. Hal-hal kecil itu ternyata membawa perubahan yang perlahan terasa. Warungnya memang belum menjadi sangat ramai, namun tidak lagi sesepi dulu. Dan yang paling penting, hati Jatmiko kini terasa jauh lebih tenang. Ia tidak lagi merasa putus asa seperti sebelumnya. Namun tanpa ia sadari, perubahan sikap itu ternyata mulai membuka sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Karena dalam waktu dekat, sebuah kejadian akan datang yang benar-benar membuat Jatmiko menyadari bahwa jalan rezeki bisa muncul dari arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Namun, perubahan dalam kehidupan Jatmiko semakin terasa. Warung cilik yang dulu sering sepi, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang berbeda. Memang belum bisa disebut ramai seperti warung besar di pinggir jalan desa. Tetapi suasana yang dulu sunyi, kini mulai berganti dengan aktivitas kecil yang terus berulang setiap hari. Setiap pagi setelah menyiram tanaman di halaman rumahnya, Jatmiko membuka warung dengan semangat yang berbeda. Ia menata barang-barang dengan lebih rapi, membersihkan meja kayu, dan memastikan semua dagangan terlihat mudah dijangkau oleh pembeli. Kebiasaan kecil yang dulu jarang ia lakukan, kini menjadi rutinitas yang tidak pernah ia lewatkan. Perlahan, perubahan itu mulai terlihat oleh orang-orang di sekitar desa. Beberapa tetangga mulai mengatakan bahwa warung Jatmiko sekarang terlihat lebih bersih dan nyaman. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka lebih sering mampir karena merasa suasana warung itu terasa ramah. Awalnya Jatmiko hanya menganggap itu sebagai ucapan biasa. Namun lama-kelamaan ia mulai menyadari bahwa pembeli yang datang semakin beragam. Tidak hanya warga yang tinggal dekat rumahnya. Kadang ada orang dari desa sebelah yang mampir ketika melewati jalan itu. Ada juga para pekerja yang sedang memperbaiki jalan desa dan sering berhenti untuk membeli minuman atau makanan ringan. Salah satu kejadian yang paling membuat Jatmiko terkejut terjadi pada suatu siang yang cukup panas.
Saat itu ia sedang duduk di dalam warung ketika sebuah sepeda motor berhenti di depan rumahnya. Seorang lelaki yang tidak ia kenal turun dari motor dan masuk ke dalam warung. Lelaki itu terlihat seperti pedagang yang sedang melakukan perjalanan. "Mas, saya cari air minum sama beberapa makanan ringan untuk perjalanan," katanya. Jatmiko segera melayani dengan ramah. Setelah selesai membayar, lelaki itu berkata sambil tersenyum, "Warungnya enak juga ya Mas, bersih dan adem." Ucapan sederhana itu membuat Jatmiko merasa senang. Setelah lelaki itu pergi, Jatmiko duduk sejenak sambil memikirkan sesuatu. Ia mulai menyadari bahwa perubahan yang terjadi bukan hanya soal jumlah pembeli. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara orang melihat warungnya. Warung yang dulu terlihat biasa, kini terasa lebih hidup. Sore harinya ketika matahari mulai tenggelam, Jatmiko kembali berdiri di halaman rumahnya. Tanaman yang ia tanam beberapa waktu lalu kini sudah tumbuh cukup besar. Daunnya rimbun dan batangnya tampak kuat. Angin sore membuat daun-daunnya bergerak pelan. Jatmiko memandang tanaman itu sambil tersenyum kecil. Ia teringat kembali hari pertama ketika ia menanamnya dengan penuh keraguan. Saat itu ia sama sekali tidak yakin apakah hal kecil itu akan membawa perubahan. Namun sekarang ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena tanaman itu memiliki kekuatan ajaib, tetapi karena sejak hari itu hidupnya perlahan berubah. Ia menjadi lebih sabar, lebih telaten, dan lebih memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya sering ia abaikan. Dan tanpa ia sadari, perubahan sikap itu ternyata membawa perubahan nyata dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, warung kecil Jatmiko bahkan mulai dikenal oleh lebih banyak orang di sekitar desa. Penghasilannya memang belum membuatnya menjadi orang kaya, tetapi cukup untuk membuat hidup keluarganya terasa lebih tenang. Tidak ada lagi malam-malam penuh kekhawatiran seperti dulu. Kini yang ada hanyalah rasa syukur. Namun satu hal yang paling menarik adalah apa yang sering diperhatikan oleh orang-orang yang datang ke rumahnya. Di sudut halaman rumah Jatmiko berdiri sebuah tanaman yang tumbuh subur. Tanaman sederhana yang dulu ia tanam dengan penuh keraguan. Tanaman yang tanpa ia sadari menjadi saksi dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan sing terjadi ning uripe Jatmiko pelan-pelan dadi bahan omongan ning desa. Bukan karena sesuatu sing luar biasa utawa mendadak, tetapi karena orang-orang mulai ngelihat bahwa kehidupan Jatmiko kini jauh lebih tenang dibandingke beberapa bulan sebelumnya. Warung kecile tak lagi terlihat sepi seperti dulu. Setiap hari selalu ada saja pembeli yang datang, meskipun tidak selalu dalam jumlah banyak. Namun cukup untuk membuat warung itu terasa hidup. Beberapa tetangga bahkan mulai bertanya-tanya, "Apa rahasia warungmu sekarang sering ada pembeli, Miko?" Tanya salah seorang warga suatu pagi. Jatmiko hanya tersenyum kecil. Ia sendiri sebenarnya masih sulit menjelaskan semuanya. Baginya, perubahan itu terasa seperti sebuah proses yang berjalan perlahan, bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Namun, ada satu hal yang sering diperhatikan oleh orang-orang yang datang ke rumahnya. Di sudut halaman rumah Jatmiko kini berdiri sebuah tanaman yang tumbuh cukup besar dan rimbun. Daun-daunnya hijau segar, dan batangnya terlihat kuat meskipun tidak terlalu besar. Tanaman itu adalah pohon kelor. Di desa itu sebenarnya pohon kelor bukanlah sesuatu yang langka. Banyak rumah yang menanamnya karena daunnya sering dimanfaatkan sebagai sayur atau obat tradisional. Namun, bagi sebagian orang tua, pohon kelor juga memiliki makna tersendiri dalam berbagai cerita masyarakat. Konon, sejak zaman dahulu pohon kelor sering dianggap sebagai simbol perlindungan dan keberkahan. Banyak orang tua percaya bahwa menanam pohon kelor di sekitar rumah bisa membawa suasana yang lebih tenang dan sejuk bagi penghuninya. Namun, para sesepuh selalu mengingatkan bahwa kepercayaan itu bukanlah sesuatu yang harus dianggap secara berlebihan. Pohon kelor bukanlah benda yang memiliki kekuatan ajaib. Ia hanyalah tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Daunnya bisa dimasak menjadi sayur yang menyehatkan. Batangnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional. Bahkan dalam beberapa budaya, pohon kelor juga dikenal sebagai tanaman yang melambangkan kesederhanaan dan ketahanan hidup. Bagi Jatmiko sendiri, pohon kelor di halaman rumahnya kini memiliki arti yang jauh lebih dalam. Tanaman itu mengingatkannya pada hari ketika ia hampir kehilangan harapan.
Hari ketika ia merasa usahanya tidak pernah membuahkan hasil. Dan hari ketika seorang sesepuh desa memberinya nasihat yang terdengar sangat sederhana. Kalau kamu pahing, coba tanam satu tanaman di rumahmu. Saat itu Jatmiko tidak sepenuhnya mengerti maksud dari nasihat tersebut. Namun sekarang ia mulai memahami maknanya. Bukan karena pohon kelor itu membawa rezeki secara langsung, tetapi karena sejak hari itu, Jatmiko mulai mengubah cara ia menjalani hidup. Ia menjadi lebih sabar, lebih telaten, dan lebih menghargai proses. Tanaman itu tumbuh setiap hari, dan tanpa ia sadari, sikapnya juga ikut tumbuh bersama tanaman tersebut. Suatu sore, ketika Jatmiko kembali bertemu dengan Mbah Wiryo di gardu desa, ia menceritakan semua perubahan yang telah terjadi. Mbah Wiryo hanya tersenyum sambil mangguk pelan. "Sekarang kamu sudah mengerti, Miko," katanya. Jatmiko menatap tanaman kelor yang terlihat dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar memahami rahasia yang selama ini ia cari. Rahasia itu ternyata bukan tentang tanaman, melainkan tentang perubahan dalam diri seseorang. Dan di saat itulah Jatmiko menyadari satu hal penting. Kadang sesuatu yang terlihat sederhana justru bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup seseorang. Waktu terus berjalan dan kehidupan Jatmiko kini terasa jauh berbeda dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Warung kecil di depan rumahnya tidak lagi menjadi tempat yang sunyi seperti dulu. Meski tetap sederhana, warung itu kini memiliki suasana yang lebih hidup. Orang-orang datang silih berganti, membeli kebutuhan sehari-hari, kadang juga sekadar mampir untuk berbincang sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Namun yang paling terasa berubah bukan hanya keadaan warungnya, melainkan hati Jatmiko sendiri. Jika dulu ia sering merasa gelisah dan putus asa, sekarang ia menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Ia tidak lagi terlalu memikirkan apakah hari itu warungnya akan ramai atau tidak. Ia hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan dengan sebaik mungkin. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membuka warung, menyapu halaman rumah, lalu menyiram tanaman kelor yang kini sudah tumbuh cukup tinggi di sudut halaman. Tanaman itu seolah menjadi bagian dari rutinitas hidupnya. Daunnya semakin rimbun, batangnya semakin kuat, dan bayangannya mulai terlihat jelas di tanah setiap kali terkena sinar matahari pagi. Setiap kali melihatnya, Jatmiko selalu teringat perjalanan yang telah ia lalui. Ia teringat masa-masa ketika warungnya sepi dan ia hampir kehilangan harapan. Ia juga teringat pertemuan sederhana dengan Mbah Wiryo, yang awalnya terasa seperti percakapan biasa, tetapi ternyata membawa perubahan besar dalam hidupnya. Kini Jatmiko benar-benar memahami satu hal yang dulu tidak ia sadari, bahwa perubahan dalam hidup seringkali tidak datang dengan cara yang besar dan mengejutkan. Perubahan sering dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan niat baik dan kesabaran. Sama seperti tanaman yang ia tanam. Pada awalnya, tanaman itu hanya sebuah bibit kecil yang hampir tidak terlihat istimewa. Bahkan banyak orang mungkin tidak akan memperhatikannya. Namun jika dirawat dengan sabar setiap hari, tanaman itu akan terus tumbuh. Pelan tetapi pasti. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Usaha kecil yang dilakukan dengan tekun setiap hari mungkin terlihat sepele pada awalnya. Namun jika dilakukan terus-menerus dengan niat yang baik, usaha itu perlahan akan membawa perubahan yang nyata. Rizki pun sering datang dengan cara yang tidak kita duga. Kadang bukan berupa uang yang tiba-tiba banyak, kadang justru berupa kesempatan baru, pertemuan dengan orang-orang baik, atau usaha yang perlahan mulai berkembang. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik persawahan, Jatmiko berdiri di depan rumahnya sambil memandangi halaman. Angin sore menggerakkan daun-daun pohon kelor yang kini tumbuh dengan rimbun. Ia tersenyum kecil. Bagi orang lain mungkin pohon itu hanyalah tanaman biasa. Namun bagi Jatmiko, pohon itu adalah pengingat. Pengingat tentang kesabaran, pengingat tentang harapan, dan pengingat bahwa terkadang jalan rizki bisa terbuka dari sesuatu yang sangat sederhana. Sesuatu yang bahkan ia pernah anggap tidak berarti. Dari perjalanan hidup Jatmiko, kita bisa belajar satu hal penting, bahwa dalam hidup kita tidak boleh terlalu cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kadang yang kita butuhkan hanyalah sedikit kesabaran, sedikit keyakinan, dan keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena siapa tahu, langkah kecil yang kita lakukan hari ini justru menjadi awal dari perubahan besar di masa depan.
Demikian kisah yang bisa kita renungkan bersama tentang perjalanan hidup Jatmiko dan filosofi sederhana dari tanaman yang ia tanam di halaman rumahnya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa terkadang perubahan besar dalam hidup tidak selalu datang dari hal yang rumit atau luar biasa. Justru seringkali perubahan itu dimulai dari langkah kecil, dari niat baik, dari kesabaran, dan dari usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Tanaman yang tumbuh di halaman rumah Jatmiko hanyalah simbol. Namun, dari simbol sederhana itu, kita diingatkan bahwa kehidupan juga membutuhkan proses. Seperti tanaman yang harus dirawat dengan sabar, begitu pula usaha dan harapan kita perlu dijaga dengan ketekunan dan doa. Jika kalian merasa kisah ini memberikan pelajaran atau inspirasi, semoga pesan dari cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa rezeki tidak selalu datang dengan cara yang kita duga. Kadang, ia hadir perlahan melalui jalan-jalan kecil yang baru kita sadari setelah kita menjalaninya dengan penuh kesabaran. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga kalian agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah sederhana ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang berkah dalam setiap langkah kehidupan kita. Sampai jumpa di kisah menarik berikutnya.